Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Untuk kali ini kita akan coba belajar untuk menghitung angka partisipasi kasar perguruan tinggi atau APKPT. Jadi, angka partisipasi kasar perguruan tinggi ini adalah salah satu indikator untuk memotret seberapa besar proporsi dari populasi usia kuliah yang benar-benar melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi gitu. Jadi nilai ini interpretasinya semakin besar APKPT, maka menunjukkan bahwa banyak dari penduduk usia kuliah yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan sebaliknya, apabila APKPT-nya bernilai rendah, maka penduduk usia kuliah yang melanjutkan pendidikan tinggi ke perguruan tinggi itu juga semakin rendah begitu. Nah, rumusnya itu adalah jumlah mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi dibagi jumlah penduduk usia 19 hingga 23 tahun dikali 100%. Jadi APKPT ini adalah indikator persentase ya. Gitu. Kalau teman-teman melihat di laman bps.go.id, jadi di Badan Pusat Statistik sudah dipublikasikan secara berkala angka atau hasil penghitungan masing-masing indikator terkait pendidikan. Jadi ada pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Jadi teman-teman tinggal scroll ke bawah. Di sini ada menu statistik demografi dan sosial untuk subjek pendidikan. Kemudian kita lihat di sini ada banyak sekali indikator yang sudah dipublikasikan oleh BPS. Nah, untuk yang pendidikan tinggi, kita coba lihat di sini, kita sortir. Nah, ada angka partisipasi kasar perguruan tinggi menurut provinsi, kemudian kuintil pengeluaran, klasifikasi desa, jenis kelamin, dan seterusnya. Nah, untuk kali ini kita akan fokus untuk menghitung APKPT menurut provinsi. Khususnya data yang kita gunakan saat ini adalah data dari Susenas Maret 2023. Nah, bila kita lihat di sini bahwa sudah dilakukan penghitungan hingga tingkat provinsi. Misalnya Aceh, APKPT-nya 43,50%. Kemudian Sumatera Utara 32,67% begitu. Dan seterusnya hingga di level nasional. Jadi APKPT Indonesia atau level nasional yaitu 31,45% di tahun 2023. Menggunakan data dari Susenas Maret 2023. Nah, untuk saat ini kita akan coba menghitung dari data mikro yang sudah diterima, yaitu data dari Susenas Maret 2023. Apabila teman-teman lihat di sini ada data untuk rumah tangga, lingkup rumah tangga, kemudian di sini itu adalah untuk lingkup individu. Dan kemudian kalau di sini teman-teman yang blok 43 ini adalah untuk blok pengeluaran. Jadi kita bisa melihat menghitung angka partisipasi kasar perguruan tinggi di masing-masing kelompok pengeluaran, misalnya berdasarkan kuintil atau berdasarkan desil seperti itu. Tapi ini nanti akan kita bahas kemudian ya di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian di sini juga ada kuesionernya. Kalau kuesioner ini adalah sebagai panduan kita untuk melihat kode variabelnya serta pertanyaannya, gitu. Jadi misalnya 101, ini nomor 101 untuk variabel provinsi seperti itu. Kemudian untuk 407 misalnya di sini untuk variabel terkait dengan usia atau umur. Kemudian seterusnya hingga ribuan ya, seperti itu. Kemudian selain itu teman-teman di dalam foldernya juga ada terkait layout data Susenas. Nah, kalau layout data Susenas ini adalah deskripsi dari masing-masing variabelnya atau pertanyaannya. Misalnya kalau di sini seperti tadi ya, dengan
R101 atau pertanyaan terkait nomor 101 di sini, yaitu untuk provinsi dan kodifikasi dari jawabannya atau dummy dari kode jawabannya. Bila angka yang muncul adalah 11, maka dia adalah untuk merujuk pada provinsi Aceh. Apabila angka 12 maka merujuk untuk Sumatera Utara dan seterusnya hingga 94 itu untuk Papua. Begitu ya. Oke. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Oke, teman-teman, di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Jadi kalau teman-teman menggunakan SPSS versi lain mungkin bisa disesuaikan ya. Tapi sejauh pengamatan saya sepertinya menunya tidak terlalu banyak berbeda gitu. Oke, kemudian data yang ada di dalam folder ini adalah data berformat database atau biasanya DBF file begitu. Sedangkan kalau SPSS biasanya .sav begitu ya, kalau tidak salah. Oke, caranya bagaimana? Kita file, kemudian import data. Nah, di sini kita pilih yang database. Kita pilih database, kemudian kita buka folder yang sesuai. Kita pilih yang core 23 atau 2023 sini individu 1. Kita klik open. Nah, sambil menunggu running teman-teman, perlu diingat bahwa sebelum kita melakukan penghitungan baik Susenas maupun Sakernas, kita harus melakukan pembobotan terlebih dahulu karena survei itu kan bersifat survei, jadi hanya beberapa responden begitu ya yang dihimpun informasi dan datanya. Jadi agar survei itu bisa merepresentasikan di tingkat populasi atau seperti sensus misalnya, maka dilakukan pembobotan terlebih dahulu. Jadi perlu diingat, entah nanti kita menghitung Susenas atau menghitung Sakernas gitu, kita harus melakukan pembobotan terlebih dahulu gitu. Jadi jangan sampai lupa. Nah, kemudian ini sambil menunggu running, kita coba di Excel. Nanti data yang hasil hasil cross tab atau mungkin hasil penghitungannya nanti kita pindahkan ke Excel karena menurut saya lebih familiar bagi teman-teman untuk melakukan penyajian data. Misalnya kita buat tabulasi atau mungkin kita buat diagram seperti itu. Nanti akan menggunakan Excel saja kita agar lebih mudah. Oke. Jadi di sini hal pertama seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus melakukan pembobotan data. Caranya adalah klik data, kemudian weight cases. Kemudian di sini kita cari, biasanya nama variabelnya adalah FWT atau weight. Seperti itu. Jadi kita cari. Nah, di sini teman-teman, FWT, kemudian weight cases by frekuensi variabelnya FWT, kemudian klik OK. Apabila dilihat di sini sudah berhasil dilakukan pembobotan, ya. Kemudian kita akan melakukan variabel pembuatan variabel yang pertama, yaitu jumlah mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi, yaitu total mahasiswa yang saat ini terdaftar di berbagai program studi di perguruan tinggi. Caranya adalah klik transform, kemudian compute variable. Misalnya di sini kita beri nama variabelnya mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian untuk melihat jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, kita perlu menelusuri kuesionernya. Kita menelusuri kuesionernya terutama di blok terkait keterangan migrasi dan pendidikan. Nah, di sini teman-teman coba lihat pada pertanyaan nomor 610, yaitu apakah individu tersebut bersekolah, dengan pilihan jawaban ada 1, nih, yang ini, 1, tidak atau belum pernah sekolah, 2, masih bersekolah, 3, tidak bersekolah lagi. Maka yang kita butuhkan adalah dia masih bersekolah, gitu ya. Nah, kemudian ini saya tandai biar lebih mudah. Oke.
Kemudian apabila dia masih bersekolah, maka diharapkan kita melakukan sortir data dia sekolahnya di jenjang pendidikan tinggi gitu. Jadi pertanyaan nomor 612 ya. Nomor 612 ini, apakah jenjang pendidikan tertinggi yang sedang atau pernah diikuti oleh individu tersebut gitu, dengan jawaban, kode jawabannya ada di bawah. Di sini 01 untuk paket A hingga 24 ini untuk S3, dan di sini 25 tidak punya ijazah SD. Oh, di sini untuk khusus pertanyaan 614 ternyata. Berarti hanya 01 sampai 24 sini saja. Oke. Kemudian kita hanya memilih yang terkait jenjang perguruan tinggi, yaitu jenjang diploma hingga jenjang S3. Gitu ya. Oke, apabila sudah, kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Mahasiswa yaitu adalah dia yang bersekolah, yaitu kode R610. Di sini 610 kita masukkan sama dengan masih bersekolah atau sama dengan 2. Kemudian kita ambil irisan atau dan. Dia jenjang pendidikan tertinggi yang sedang atau pernah diikuti, yaitu R612. Di sini 18 sampai 24. Jadi kita ambil rentang begitu ya. Maaf. Jadi 612 lebih besar dari 18 hingga dan kita ambil irisan lagi, dan 612 kurang dari sama dengan 24 gitu. Nah, agar lebih mudah kita coba buat kurung saja begini. Jadi terlihat perbedaannya ya. Di sini adalah untuk dia masih bersekolah, dan di sini adalah untuk jenjang diploma hingga S3 gitu. 18 hingga 24. Oke, kita klik OK. Kemudian dia running, dan kemudian setelah selesai kita melakukan membuat variabel untuk jumlah penduduk usia 19 hingga 23 tahun, yaitu populasi usia 19 hingga 23 tahun di wilayah atau negara tertentu. Caranya sama seperti tadi, yaitu klik transform, kemudian compute variable. Ini kita reset saja biar nggak bingung. Oke. Mungkin kita beri nama penduduk 1923 gitu ya. Penduduk 1923. Nah, kita lihat pada pertanyaan nomor yang tadi 407. Usia, berdasarkan usia. Jadi kita hanya memilih individu dari usia 19 hingga 23 tahun. Jadi di sini R407, karena berdasarkan pertanyaan 407, maka R407 lebih besar dari 19 dan R407 kurang dari 23 gitu. Oke, kita oke. Nah, kemudian karena kita ingin melihat dari sisi provinsi begitu, karena kita ingin melihat PKPT berdasarkan provinsi, maka kita akan melakukan penelaan datanya atau tabulasi datanya itu menggunakan provinsi. Jadi ketika kita hendak melakukan penghitungannya, maka kita lakukan tabulasi terlebih dahulu. Caranya adalah analyze, descriptive statistic, kemudian crosstalk. Kita pilih R101 yang ini ya, R101. Oke. Kemudian kita klik untuk yang mahasiswa di bagian kolom gitu. Oke, kita klik OK. Nah, ini adalah jumlah mahasiswa di masing-masing provinsi. Tabulasi dari jumlah mahasiswa di masing-masing provinsi. Kita copy dan kita paste di Excel agar lebih mudah. Nah, di sini kita lihat angka 0 itu adalah yang bukan mahasiswa. Angka 1 itu adalah yang mahasiswa, atau 0 itu tidak dan 1 itu ya. Jadi ini adalah kode dummy begitu ya. Jadi kita hanya fokus di angka yang 1.
Oke, saya coba tebalkan agar lebih mudah diidentifikasi. Ini adalah untuk yang mahasiswa. Kemudian bagaimana dengan yang jumlah penduduk 19 sampai 23 tahun? Sama, analyze, deskriptif statistik, kemudian cross tab, mahasiswanya dikembalikan. Kita klik yang penduduk. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat di sini, copy, kita ke Excel. Nah, di sini adalah penduduk 19 sampai 23 tahun ya. Ini yang dummy tidak dan ini dummy iya. Oke, kita klik, kita bold agar nampak lebih jelas. Oke. Kita sudah menemukan berapa yang mahasiswa dan berapa yang jumlah penduduk. Kemudian kita coba lihat untuk yang dummy variabel untuk provinsi. Di sini R101 adalah provinsi, sedangkan ini adalah kode untuk provinsinya. Jadi teman-teman bisa melihat di dalam folder terkait layout data Susenas. Di layout data Susenas di sini sudah ada keterangan untuk label dari masing-masing kodenya gitu. Kita copy saja. Nah, setelah kita copy, kita pastikan bahwa angka yang ada di masing-masing provinsi, masing-masing cross tab ini, tabulasi ini sesuai dengan data yang ada di layout data begitu ya. Jadi jangan sampai ada yang ternyata terlewat begitu. Kalian bisa melakukan misalnya checking satu persatu, misalnya apakah ini sesuai dengan ini begitu, ternyata sama, true begitu, atau mungkin menggunakan VLOOKUP gitu, silakan seperti itu. Tapi untuk yang kasus yang ini itu sudah sesuai mulai dari 11 sampai 94 atau mulai dari Aceh hingga Papua gitu. Nah, di sini paling bawah itu ada total. Total itu adalah nasional. Jadi di sini adalah angka nasional. Begitu ya. Oke. Kemudian kita coba pindahkan agar menjadi tabulasi yang lebih ringkas. Di sini untuk provinsi, ini mahasiswa. Kemudian di sini adalah penduduk usia 19 sampai 23 tahun. Dan di sini untuk APK PT. Oke, kita pindahkan datanya. Kemudian ini untuk yang penduduk. Baik. Kemudian di sini untuk Nah, di sini untuk APK PT. Seperti yang rumus yang tadi, yaitu jumlah mahasiswa dibagi jumlah penduduk 19-23 tahun. Jadi mahasiswa sama dengan mahasiswa dibagi jumlah penduduk dikali 100. Karena ini persentase ya, jadi dikali 100%. Jadi kalau di sini kali 100, berarti di sini dalam persen. Gitu. Oke. Kemudian kita buat dia desimalnya 2 angka di belakang koma. Nah, demikian hasilnya. Ini adalah angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Gitu. Nah, kemudian kita akan coba lakukan perbandingan dengan data yang ada di BPS. Jadi, memastikan bahwa hasil hitungan kita sesuai gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bandingkan misalnya Aceh. Nah, di sini Aceh 43,50 sesuai, kemudian Sumatera Utara 32,67, kemudian untuk yang nasional yaitu 31,45. Nah, sudah sama ya teman-teman ya. Nah, kira-kira begitu cara untuk menghitung dari angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Nah, kemudian bagaimana cara menyajikannya? Biasanya cara menyajikannya yang saya lakukan adalah menggunakan diagram batang gitu. Jadi saya sortir terlebih dahulu seperti ini.
Kemudian di sini hasilnya, di sini untuk provinsi dan juga APKPT gitu ya. Nah, kemudian saya buat 2 angka di belakang koma. Oke. Saya tandai yang nasional gitu. Nah, kemudian saya lakukan sortir. Misalnya, home, sortir, custom sort. Misalnya APKPT-nya dari yang terendah hingga tertinggi. Gitu. Saya sortir. Nah, di sini bisa terlihat bahwa Kepulauan Bangka Belitung, Papua hingga Sulawesi Barat ternyata memiliki APKPT di bawah rata-rata nasional 31,45, sedangkan Jambi hingga DIY Yogyakarta itu APKPT-nya di atas rata-rata nasional seperti itu. Nah, kemudian kita coba lakukan membuat diagram menggunakan cluster bar misalnya, atau mungkin teman-teman bisa memilih model diagram yang lain gitu ya. Saya coba yang ini. Oke. Kemudian kita geser. Baik, kemudian kita rapikan seperti ini. Kita beri judul APKPT berdasarkan Susenas Maret 2023. Warnanya kita lebih kontraskan, kemudian bar chartnya kita gemukkan, nah jadi bisa lebih terlihat. Kemudian untuk angkanya kita munculkan outside in. Nah, untuk yang nasional kita beri warna berbeda. Ini diklik home, kita beri warna berbeda. Nah, seperti itu. Oke, untuk angkanya nasional kita coba bold dan besarkan. Nah, oke, jadi bisa terlihat ya teman-teman ya. Di sini ada grafik angka partisipasi kasar perguruan tinggi berdasarkan Susenas Maret 2023 yang disortir dari yang tertinggi hingga terendah dengan rata-rata nasionalnya 31,45. Oke, kira-kira demikian teman-teman untuk penghitungan angka partisipasi kasar perguruan tinggi kali ini. Semoga bermanfaat, dan besok kita akan coba untuk menghitung angka partisipasi kasar perguruan tinggi lagi, namun untuk sortir data yang berbeda, misalnya berdasarkan jenis kelamin atau mungkin pengeluaran seperti itu. Jadi sesuai sama kulik-kulik dari hasil Susenas Maret 2023. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.